Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspective. Seperti biasa, saya sudah ditemani oleh dua narasumber, Bapak Dr. Saiful Hamdi selaku pengamat politik di Universitas Taram, dan Mas Yani selaku pengamat politik di Tenggara Barat. Bagaimana kabarnya Pak Dokter dan Mas Yani? Alhamdulillah Mas Iban, sehat. Ya, kalau beberapa minggu yang lalu kita sempat membahas tentang peluang koalisi beberapa partai di Pilgub NTB, yang tentunya jabatan gubernur dan wakil gubernur di NTB juga akan berakhir tahun 2023 ini. Dan tentu kita tidak akan terlepas dari pembahasan tentang PJ gubernur juga sebenarnya, karena pada masa transisi ini kan tentu akan ada PJ gubernur yang akan menggantikan sebelum pilkada itu terlaksana. Nah, sejauh ini DPRD NTB sudah mengusulkan 3 nama gitu untuk diusulkan ke pusat sebagai PJ gubernur NTB. Nah, menurut pandangan dari para narasumber di sini, saya ingin ke Mas Yani dulu. Sejauh mana sebenarnya peluang dari 3 nama ini akan terpilih sebagai PJ gubernur? Sementara yang kita ketahui juga Mendagri juga memiliki wewenang atau hak lah ya untuk menyampaikan atau mengusulkan 3 nama. Bisa jadi 3 nama itu bukan dari yang diusulkan oleh DPRD ini. Bagaimana Mas Yani melihat 3 nama tersebut? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih kepada host. Nah, yang pertama mungkin yang perlu kita ketahui bahwa pemerintahan Nuzron ini kan akan berakhir 19 September 2023, artinya tinggal 1,5 bulan gitu. Dan tentunya untuk mengisi masa kekosongan tersebut selama 1 tahun sebelum digelarnya Pilkada NTB 2024 akan ada pejabat gubernur. Nah, untuk proses pengisian pejabat gubernur ini ada 2 mekanisme, yaitu yang pertama adalah usulan dari DPRD NTB. Artinya DPRD NTB ini diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengusulkan 3 nama sebagai pejabat gubernur NTB ke pemerintah pusat begitu. Dan hari Kamis kemarin DPRD NTB sudah memutuskan ada 3 nama gitu yang diusulkan kepada pemerintah pusat dengan berbagai dinamika yang muncul dalam proses pengusulan itu, yakni Deputi Administrasi Sekretaris Jenderal DPD RI Pak Lalu Nikman Zahir, beliau dari Praia Lombok Tengah. Terus yang kedua Lalu Gita Aryadi, Sekretaris Daerah yang sekarang. Dan yang ketiga Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof. Nizar Ali gitu. Nah, tapi di sisi lain juga Kemendagri juga punya kewenangan untuk mengusulkan 3 nama sebagai PJ gubernur. Kita juga belum tahu ini siapa 3 nama yang diusulkan oleh Kemendagri. Nah, yang perlu mungkin sedikit juga kita perlu stressing adalah dalam proses pengusulan 3 nama di DPD ini kan sempat cukup riuh juga gitu terkait dengan boleh atau tidaknya jabatan rektor untuk diusulkan. Dan seperti yang kita ketahui dari pemberitaan media massa ini kan sempat muncul 2 pandangan hukum begitu. Ada yang mengatakan bahwa jabatan rektor ini adalah jabatan fungsional sehingga tidak bisa diusulkan, karena memang di persyaratan itu adalah yang boleh diusulkan adalah jabatan struktural begitu. Tapi ada juga sisi lain juga yang berpandangan bahwa jabatan rektor ini jabatan yang boleh diusulkan karena dia adalah jabatan yang setara begitu Bang ya. Nah, cuma mungkin saya tidak akan membahas ke situnya. Cuma memang menjadi menarik malah diskursus dua pandangan ini yang sempat mengemuka di NTB begitu. Kita ketahui juga memang dari aspirasi dukungan masyarakat yang masuk ke DPRD NTB itu memang Rektor UI Prof. Mas Zahir ini yang paling banyak dukungannya, hampir mencapai sekitar 450 dukungan dari berbagai kelompok masyarakat begitu. Sedangkan Pak Nikman Zahir itu mungkin sekitar 125 dukungan. Sedangkan Pak Sekda itu sekitar 35 dukungan. Nah, kalau Pak Nizar Ali itu kalau saya lihat itu dia mengusulkan dirinya sendiri, tidak atas
rekomendasi dukungan, tapi memang itu diperbolehkan secara undang-undang begitu. Tapi memang yang menarik kemudian adalah dalam dinamika yang muncul, memang meski memang Prof. Tahir ini diusulkan oleh semua praksi, tapi akhirnya kan dalam rapat pimpinan akhirnya beliau dicoret, terjegal dengan alasan bahwa DPRD NTB telah melakukan beberapa kali konsultasi kepada Mendagri bahwa jabatan rektor ini tidak bisa diusulkan. Tapi aneh juga begitu. Kalau kita ikuti pemberitaan di daerah yang lain juga, jurisprudensi lah setelahnya itu, jabatan rektor itu bisa diusulkan oleh DPD setempat. Taruhlah contohnya Sumatera Utara. Itu Sumatera Utara itu jabatan rektor Universitas Sumatera Utara menjadi salah satu nama yang diusulkan oleh DPRD Sumatera Utara sebagai PJ Gubernur Sumatera Utara begitu. Begitu juga di Sulawesi Tenggara gitu. Itu jabatan rektor Han Huliu itu juga termasuk salah satu yang diusulkan oleh DPRD Sulawesi Tenggara sebagai PJ Gubernur begitu. Tapi memang dinamika di NTB ini ya melihat memang Prof. Mastur harus terpentar dalam rapat pimpinan pengambilan keputusan gitu ya. Baik, terima kasih. Nyambung ke ini tanggapannya Mas Yani tadi ke Pak Dokter. Apakah Pak Dokter melihat di fenomena atau dinamika gagalnya Prof. Masnun diusulkan menjadi PJ Gubernur, apakah Pak Dokter melihat kalau ini memang tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau memang ada upaya penjagalan, semacam ada upaya penjagalan begitu? Ya, terima kasih Mas Irfan. Apa yang dikatakan Mas Yani saya kira cukup alot ya, bagaimana DPRD menentukan PJ yang diusulkan ke Kemendagri. Akhirnya ada 3 nama yang kemudian menjadi output ya dari rapat akhir dari pimpinan. Kita kan harapannya sebenarnya begini, bahwa NTB ini bisa tetap dipimpin oleh tokoh-tokoh muda. Ada misalkan TGB dulu, kemudian ada Bang Zul. Nah, harapan kita sebenarnya Prof. Masnun seharusnya bisa masuk lah sebagai tokoh baru yang muda juga, yang mungkin kemampuan dan juga pengalamannya bisa setara dengan tokoh-tokoh yang lain. Artinya saya tidak mengatakan kemampuan setara, tetapi setidaknya diberikan ruang, diberikan opportunity begitu untuk memimpin daerah di NTB ini. Karena UIN yang sekarang kita lihat di bawah kepemimpinan Prof. Masnun juga cukup berkembang ya, banyak guru besar yang kemudian bisa dimunculkan, bisa diorbitkan. Nah, kalau kita mengacu pada aturan, pertanyaan tadi apakah Prof. Masnun ini dijegal dengan aturan atau memang ada misi politik nggak yang kemudian menjegal beliau begitu kan? Memang ya bicara DPRD ya sebagai lembaga legislatif ya, tentu produknya adalah produk politik ya. Jadi tidak bisa kemudian apa yang diusulkan tiba-tiba harus hasilnya ini. Ini kan butuh lobby, butuh negosiasi, ya, butuh kerjasama antara pimpinan praksi, pimpinan partai politik yang kemudian itu menjadi saya lihat sebagai produk politik ya. Terlepas dari adanya aturan yang kemudian menjadi debatable, ya tentu nuansa politik juga sangat kental ya mewarnai kenapa kemudian Pak Prof. Masnun ini harus terpental begitu. Cuman kalau kita melihat begini, ini sekedar pandangan saya sebagai akademisi. Kalau kita kembali kepada Kepres 1985, memang jabatan rektor ya perguruan tinggi negeri itu dia masuk eselon 1A, sedangkan pembantu rektor kemudian dekan itu dia masuk eselon 1B. Ya, ini tingkatannya. Kemudian yang lain-lain kayak pembantu dekan dia masuk eselon 2. Nah, kemudian terjadi perubahan di Kepres tahun 98-99 bahwa untuk memudahkan, karena kalau kita lihat kan bicara eselonisasi ini dia berjenjang karirnya. Apakah orang menjadi rektor itu harus dari bawah? Ini jadi pertanyaan kan, dari kaprodi kemudian dari dekan, setelah dekan mungkin dia menjadi pembantu rektor lalu kemudian menjadi rektor. Ini kan lama sekali. Nah, akhirnya diubahlah bahwa tidak berlaku lagi aturan eselonisasi. Jadi dia menjadi jabatan fungsional dengan tugas tambahan. Jadi rektor itu menjadi tugas tambahan. Sehingga apa? Bahwa ini
ini tujuannya sebenarnya mengubah jabatan rektor itu bukan sebagai jabatan eselonisasi. Saya kira terminologi struktural tetap, saya kira ini jabatan struktural menurut saya. Tetapi apakah dia masuk eselonisasi? Nah ini yang kemudian Kepres 98 dia tidak masuk eselon. Tetapi ya, kita jangan lupa ini tingkatannya sama gitu kan. Tingkatannya sama bahwa rektor itu pada Kepres 1985 itu masuk eselon 1A. Nah ini yang kemudian mungkin perlu kita perhatikan juga gitu. Sehingga menafsirkan undang-undang itu tidak harus sekaku yang ada. Ya jadi kembali kepada yang tadi bahwa memang pertimbangan pemerintah kenapa kemudian jabatan rektor itu masuk di jabatan fungsional, tidak masuk di eselon. Karena memang eselon itu identik dengan struktural. Ya. Nah, saya kira itu bagus. Karena apa? Karena bisa saja misalkan ada fungsional ini kan Mas Irfan melihat kemampuan seseorang, skillnya. Ya. Walaupun misalkan dia baru ya, misalkan dia baru selesai sekolah, udah doktor ya, mungkin jabatan eselonnya masih rendah, misalkan kalau kita hitung eselon ya. Tapi dia punya kemampuan. Nah, supaya untuk menjembatani dia bisa jadi rektor, punya ide bagus, punya gagasan bagus, maka kemudian diubahlah aturan itu, begitu kan. Nah, kembali kepada konteks yang tadi ini, apakah kemudian kita menafikan ya, bahwa jabatan rektorat itu dianggap jabatan yang non struktural? Ini jadi pertanyaan kita. Kalau saya tetap menganggapnya itu jabatan struktural, tetapi dia non eselon. Nah, cuman kan begini, ini aneh juga undang-undang kita di Indonesia ini selalu kontraproduktif. Selalu kita menekan orang-orang yang punya potensi. Misalkan begini, gubernur itu kan syaratnya anak SMA aja boleh jadi gubernur, ya enggak? Siapapun boleh dia dicalonkan oleh partai politik. Masa hanya menjadi pejabat gubernur harus yang paling top gitu kan? Ini pertanyaan kita begitu loh. Kalau gubernurnya sendiri alumni SMA juga boleh, kenapa seorang guru besar tidak boleh gitu kan? Nah, dan satu lagi ini catatan buat teman-teman kita di DPRD bahwa dalam aturan Kemendagri, ya walaupun kita baca ya bahwa teman-teman di DPRD sudah konsultasi Mendagri. Tetapi kalau kita baca aturan, ada satu butir yang mengatakan atau pejabat yang setara. Iya kan? Artinya tidak harus dia masuk dalam aturan eselon tadi itu yang setara dengan dirjen, misalkan ya sekjen. Nah ini saya kira mungkin ya bahwa untuk menciptakan produk politik yang bagus, yang baik ya, bisa mengakomodir anak-anak muda, tidak harus kita kemudian terjebak pada aturan-aturan yang menurut saya Prof juga tidak menyalahi gitu. Artinya misalkan Prof Pasuri kualifikasinya apa? Beliau udah guru besar, kemudian punya pengalaman yang bagus untuk menjadi seorang PJ, saya kira sangat layak. Ya. Nah ini lagi-lagi ya bisa saja dengan orang terjegal kena aturan, tetapi tentunya ada juga agenda-agenda politik yang mungkin Mas Yani bisa juga melihat. Karena 9 fraksi yang mengusulkan beliau ini sangat kita sayangkan gitu, bahwa kan PKB yang memotori pengusulan Dr. Masrur ini dengan fraksi-fraksi lain, saya kira ini seharusnya bisa diakomodir lah begitu kan, supaya kita juga punya pemimpin yang muda yang mungkin dia punya bakat memimpin begitu. Ya, terkait dengan ini dari saya cukup menarik ya, yang atau pejabat yang setara. Apakah ini sebenarnya sesuatu yang pejabat yang setara ini spesifik merujuk ke jabatan-jabatan tertentu atau memang masih belum jelas begitu? Kalau yang setara berarti kan namanya setara tidak harus sama kan? Ya enggak. Ketika eselon misalkan eselon 1 sama dengan sekjen, dirjen misalkan ya, itu kan jabatan eselonisasi, jabatan eselon. Kalau kemudian ada istilah setara, berarti kan di luar itu kan boleh. Ya enggak, yang setara gitu kan. Termasuk rektor juga. Ya termasuk rektor, karena dulu dia jabatan eselon di Kepres 1985 begitu. Maka itulah kritik saya terhadap aturan negara ini, kita selalu membatasi diri kita ya. Misalkan sama kayak PNS nggak boleh, artinya harus mundur ketika dia mencalonkan diri menjadi pejabat eksekutif. Misalkan kita mau nyalon jadi gubernur misalkan atau wali kota,
kenapa harus mundur begitu loh. Logikanya kan dia belum jadi, kok disuruh mundur? Yang rugi siapa? Negara. Orang ini setelah dia gak jadi pengangguran kan begitu ya. Ya gak jadi pengangguran, gak ada kerjaannya. Padahal ini jadi gubernur itu tujuannya mengabdi kepada negara, PNS juga mengabdi kepada negara. Kenapa harus dipersoalkan? Setahu saya idealnya kan ya dia cuti lah sementara kan. Dia cuti, lalu ketika dia tidak berhasil, misalkan dikembalikan lagi. Ini kan orang diancam misalkan ya. Termasuk dewan juga, dewan ini menurut saya ya apa saya bilang ya, yang membuat undang-undang juga mereka. Anehnya mereka juga gak bisa calon kecuali mundur, kan aneh ya. Justru kepala daerah yang lain boleh nyalon. Misalkan dia wali kota, boleh dia nyalon ke gubernur, dia nggak terganggu jabatannya. Ini kan keliru ini. Ya, harusnya jabatannya yang artinya belum selesai, punya tanggung jawab besar di wali kota, seharusnya itu jadi pertaruhan. Betul. Kalau saya makanya inilah, negara kita ini saya kira perlu merasionalisasi ya. Undang-undang itu jangan sampai terlalu khawatir kepentingan kelompok, kepentingan partai. Nah inilah saya kira ke depannya pemerintah perlu membuat aturan yang lebih mengakomodir lah. Baik. Ya, mungkin harapan kita bersama ya terkait dengan itu, Pak Dokter. Oke, saya mau ke Mas Yani dulu. Di samping memang ada ada isu kalau memang seperti tadi ada penjagalan terhadap khususnya Prof. Masrun ya, terlepas dari benar atau tidaknya. Ada satu dinamika lagi yang mungkin cukup menarik yang perlu kita diskusikan terkait dengan adanya nama PJ Gubernur yang diusulkan oleh DPRD NTB yang bukan orang NTB. Oke. Ya, memang cukup mengagetkan juga ya. Salah satu nama yang mencuat ini kan Prof. Nizar Ali, ya Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya memang beliau hampir tidak pernah diprediksi kemunculan beliau begitu. Kalaupun misalnya yang berkembang itu memang dari awal adalah Pak Ningral Mazahir, lalu kita Aryadi, Prof. Masur Tahir gitu, Rektor UIN. Kalau yang Prof. Nizar ini hampir memang luput begitu dari diskursus kita begitu, karena memang nama beliau tidak pernah muncul. Cuma memang informasi yang kita dapat itu adalah beliau ini muncul di masa injury time. Nah, muncul di menit terakhir adalah penutupan penerimaan aspirasi oleh DPRD NTB terkait dengan usulan PJ Gubernur ini. Nah, kembali lagi lah, kan DPR ini adalah lembaga politik, tentu mereka juga punya agenda-agenda politik tertentu, ya, sehingga sangat mungkin memang terpentalnya Prof. Masrun ini juga kita tidak bisa lepaskan dari skenario-skenario politik yang ada. Meski memang dalih yang muncul ke permukaan itu adalah karena terbentur persoalan aturan ini. Iya, tapi memang itulah politik gitu. Jadi politik ini adalah kepentingan gitu. Siapa mendapatkan apa, siapa memperoleh apa begitu. Nah, dan terkait dengan pemunculan Prof. Nizar ini juga memang suara-suara sudah mulai muncul juga terkait dengan adanya penolakan PJ Gubernur dari luar. Karena kita tahu memang beliau adalah bukan orang NTB. Tetapi sepenuhnya memang untuk kewenangan siapa PJ Gubernur ini kan memang hak prerogatif dari Presiden. Meski memang usulan dari DPRD yang 3 ini belum tentu juga akan dipilih begitu. Karena memang ada usulan juga dari Kemendagri, ada 3 nama. Meski sampai saat ini memang kita tidak tahu siapa saja yang menjadi usulan dari Kemendagri untuk NTB ini. Tapi memang ada nanti tim penilai akhir itu yang khusus untuk men-tracking nama-nama yang memang diusulkan baik dari DPRD NTB maupun di Kemendagri, yang kemudian nanti akan disampaikan kepada Presiden dengan berbagai pertimbangannya. Presiden baru kemudian akan memutuskan siapa PJ Gubernur NTB. Tapi memang informasi terakhir bahwa PJ Gubernur ini akan diputuskan itu nanti pada akhir Agustus, akhir bulan ini gitu. Sehingga memang usulan dari DPRD ini hari Senin harus sudah masuk ke Kemendagri. Karena Dr. Zul ini akan berakhir pemerintahannya pada tanggal 19 September 2023. Ya, itu aja. Oke, terakhir mungkin saya ke Pak Dr. Saiful nanti. Lanjut ke pertanyaan pertama sebenarnya tadi yang belum sempat terlalu spesifik dijawab terkait dengan bagaimana besar potensi 3 calon atau 3 nama yang diusulkan DPRD ini untuk dipilih oleh pemerintah pusat. Karena kalau kita berbicara tentang ini kan
sebenarnya tidak terlepas juga dari jaringan ke pusat juga gitu. Sebenarnya bagaimana itu menurut Pak Dr. Setu? Iya, saya kira ini masih panjang ya. Akan ada 3 nama lagi dari Kemendagri yang akan diusulkan. Sehingga potensi teman-teman yang diusulkan oleh DPRD ini belum tentu juga bisa diakomodir. Nanti ada tim mungkin yang kemudian menilai semua ya calon-calon, mulai dari usulan teman-teman DPRD NTB sama juga usulan dari Kemendagri. Tetapi dari 3 nama ini saya kira kalau kita bicara pengetahuan, skill, pengalaman ya, mereka ini kan orang-orang top lah ya, orang-orang top yang sudah S3, apalagi ada Profesor Nizar Ali tadi, beliau seorang guru besar yang sekarang menjabat sebagai Sekjen di Kemenak ya, di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi yang menarik begini Mas Ipan, orang selalu bertanya, oh ini kan bukan dari NTB, bukan dari Lombok begitu kan, boleh nggak dia mencalonkan diri? Nah kalau kita bicara konteks undang-undang dan konteks di Indonesia, ya, itu sebenarnya siapa saja boleh. Ya. Siapa saja boleh, asal dia masuk aturan. Ya kan, beliau ini seorang sekjen, kemudian pastinya beliau akan, artinya secara nominasi beliau masuk kualifikasi ya, dengan jabatan itu. Ya tentu kalau kita bicara ideal, namanya gubernur itu sudah dipilih oleh masyarakat NTB, seharusnya PJ-nya juga ya, kita harapkan orang NTB lah yang menurut saya tahu, paham tentang seluk-beluk ya dinamika politik dan juga konteks geografi, geopolitik, geoekonomi. Ini kan persoalan-persoalan besar yang harus orang expert di sini. Saya kira ada Mami Gita, saya kira di sini yang punya pengalaman lah. Beliau sangat kuat, knowledge beliau juga udah lama berkarir di NTB. Saya kira mungkin beliau sedikit lebih ya dibanding tokoh-tokoh yang lain. Kalau kita bicara tentang pengetahuan ya, karena beliau sudah berkarir di lembaga Pemda NTB. Ya tentu juga ada putra daerah yang lain. Lalu Nikman Dahir, saya kira pastinya beliau juga, saya tidak mengatakan beliau tidak punya pengetahuan ya, tidak punya pemahaman geopolitik, geoekonomi, pasti beliau juga sudah memahami itu semua. Tetapi mungkin ya dari 3 nama ini saya melihat potensi Mami Gita mungkin lebih besar karena beliau sekarang menjadi sekda, dan beliau juga punya pengalaman ya. Kalau pemerintah misalkan terlepas dari unsur politik lah ya, misalkan beliau didukung oleh PKS atau partai yang mungkin ya didukung oleh rekomendasi Pak Gubernur juga, tetapi saya kira jabatan sekda menjadi satu yang sangat potensial untuk dikonversi menjadi PJ Gubernur. Nah, kemarin Pak Dr. Jadi harapan kita semua ya, semoga siapapun yang terpilih nanti jadi PJ Gubernur itu memberikan kemaslahatan untuk masyarakat NTB khususnya. Saya kira itu saja untuk diskusi pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu narasumber. Sampai berjumpa di New Perspective selanjutnya.